Halo brother, dari hati. Halo, Gimana kabarku bro? sehat bang, sehat. Kok tahu? Oh gimana kabar bang? Nggak tahu aku sih. Tadi udah jawab sehat baru nanya. Gimana sih lu? Kalau Bro, kabar aku sehat bang. menurut kamu itu dosa waris? Ada nggak sih? Nggak ada lagi bang. Oh, jadi aku berbeda sama Jo lu. Kata kata Jo ada dosa waris. Lu nggak ada gimana sih? Kok beda? Kan gini ceritakan tadi dari apa? Ah, Dari perjanjian lama mereka bercerita ah, tentang bagaimanakah dosa itu, apakah diampuni di masa sebelum Tuhan Yesus datang. Saya mm-mm. bilang ada sebagian diampuni, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini ya dosa warisan dari Adam lah, gue bilang gitu. Cuman setelah masa Tuhan Yesus udah diampuni begitu, ataupun udah digenapi, kira-kira begitu, bang. Oh, jadi manusia Setelah sekarang zaman khusus. Tuhan, setelah zaman Tuhan Yesus sekarang ya nggak ada lagi, bang. Udah selesai kan dibuatnya di kayu salib seperti itu. Oh, jadi dosa waris udah diselesaikan semua Yesus disalib, nggak ada Ya, lagi. nggak ada lagi. Oke. Jadi artinya orang Kristen nggak punya dosa lagi dong? Iya bang, Coba kalau tanya, hidup di coba dalam tanya Bang kalau Hadi. hidup di dalam Yesus nggak ada lagi memang bang. Oh, Kalau kenapa orang Islam, Salon? Kalau orang orang Islam Islam ada dosa ada nggak? dosa. Iya kalau orang kita Muslim percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus ya sama Kalau seperti tidak Kristen percaya, jadinya. Kalau kalau tidak tidak percaya, percaya, tidak percaya Yesus Tuhan berarti berdosa dong. Saya nggak bisa pastikan karena saya bukan Tuhan kan, dosa apa enggak kan gitu. Nah kalau sesuai firman Tuhan abang bilang ya, abang bisa tahu sendiri, gali sendiri dulu kan gitu. Ya, ya. Anda bijak sekali menjawabnya kalau begitu. Tidak mau menghakimi orang lain. Jadi menurut Anda Kristen di zaman sekarang nih nggak punya dosa ya? Tadi bang konsepnya nggak berdosa, saya bilang itu kalau dia percaya dan hidup di dalam Yesus bang, karena kan udah digenapi sama Yesus nih gitu loh. Kalau Sambo masih berdosa nggak Sambo? Saya nggak bisa mengadili bang. Kalau pandangan sekilas kacamata kita yang hidup di dalam dunia ini yang nyata ini ya Ah. berdosa bang. Oh, jadi masih ada Kristen yang berdosa ya? hmm, Kalau dosa saya tak, itu dia tahu melakukan dosa dan Silakan itu Ustaz. dilakukan, nah itu berdosa lah iya, bang. Karena dia saya tak, udah saya, dikasih tahu itu dosa kok malah dilakukan, ya berdosa lah bang. oke, sekarang saya tanya aja terakhir dari saya, mungkin saya mau istirahat biar Bang Handi yang ngobrol. Itu dosa, kalau orang berdosa itu selamat apa tidak? Kalau tadi kan konsepnya tadi pengampunan itu tetap di satu arah, yaitu di dalam Yesus yang telah mati kayu salib, pengampunan dosa itu penting kita Oke, percaya sama dia gitu bang. oke, kalau kalau percaya terus berdosa, Oh percaya itu payah lagi gimana? tuh bang, kalau dia udah bertobat percaya Yesus, terima Yesus, buat dosa lagi ya itu parah itu udah. Gimana itu berarti? Berarti tidak selamat ya? Iya betul. Tidak selamat. Memang ini aneh-aneh nih Bang Handi. Dia ini bukan Protestan, bukan apa, ngarang-ngarang aja sendiri. Enggak, karena kan tadi konsepnya bang bilang kalau udah bertobat dia udah terima Yesus, melakukan dosa Sekarang lagi. sekarang sekarang orang masuk masuk surga itu dapat keselamatan gara-gara iman atau gara-gara amalan? Gara-gara perbuatan. Maaf bang, sebentar dulu, pending dulu bang. Pending Oke. lagi ada yang mau Saya belanja. saya saya, saya pamit saya pamit lagi dulu Bang Handi, Bang Rizal, Pak Hmm. Isra, Ustaz Abu Hadid, saya istirahat dulu ya. Ya, istirahat ke Assalamualaikum. jalan dek. Salam. Iya. Oh Istirahat iya, ya. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Capek Ustaz Alwan dari tadi itu. Iya, Untuk iya. kita naik bisa gantikan dia. Siap, Pak siap. Rizal, Pak Rizal, Iya, Bang. bagaimana menurut Anda tentang kebagaimanaan itu? Waduh, saya juga nggak bisa bagaimana jadinya. Gimana ya? Bagaimana kalau kita bagi rata? Ya, gimana baiknya gimana aja lah. Atau kita ratakan aja? Mestinya sih begitu memang. Ya karena tidak mau ada ya kita ratakan saja gitu. Itu sih. Betul, betul, betul.
Karena dari hati ini tidak mau meratakan, tergantung perbuatan gitu. Hmm. Kenapa Jadi sih jadi baiknya gimana ya? Kenapa sih jadi lemes semua ini, dari hati masuk tapi di Mhm. mute. Lemes. Jo Mungkin Jo Jo ada mungkin gua kita naik dia ngambek. Aduh, diem. nyesal gua naik. Tapi masih monitor nggak dari hati nih? Dari Kan gak hati, enak. Coba dari hati. dari Apa harus hati dari yang mulut? Dari mulut. kayak lagunya Stinky ya. Tapi jangan Iya, nyanyi. dari Jangan hati. nggak boleh nyanyi. Kena copyright, jangan. Kalau mau bacain aja ininya liriknya, dari hati yang paling dalam. Terus rapnya itu, mungkinkah kita akan selalu, Bersama ya, walau terbentang jarak antara, antara kita. begitu. Dari hati yang paling dalam, apakah hatimu sedalam sumur bor? Aduh, Aduh, gimana? kalau ada Frankie seru ini. Iya, Frankie bagus Frankie itu. ada PR kemarin. Apa belum selesai PR-nya dia? Ada Ustadz Unggul di bawah tuh, naikin dulu tuh. Aduh, ada Profesor Ustadz Unggul di bawah tuh. Ustadz Abu, ada Ustadz Unggul di bawah. Ada jarak antara Yesus dan Paulus itu, Ustadz. Dia kan hidup sejaman. Tapi menurut info sih belum pernah ketemu soal jawab. Karena kan Saulus itu dia selalu pertama-tamanya kan nggak seneng lah ajaran Yesus, bahkan menganiaya kan murid-murid. Iya, bener. Ada yang nanya nih, Gunawan, Mas Gunawan, ada sidang nggak malam hari ini? Ini terdakwanya belum datang, gimana mau sidang? Iya nih. Terdakwanya Frankie, kenapa terdakwanya sih nggak nggak datang? tahanan dalam, tahanan luar, jadi ogah-ogahan dia. Dia kan ancamannya di bawah 5 tahun, jadi nggak layak ditahan, dia tahanan luar gitu. Iya, iya. Ini kenapa diem begini ya? Kemarin juga PH-nya minta tahanan rumah, ya udah kita putuskan lah tahanan rumah lah, kan kesian kan gitu ya. Giliran digituin kagak mau datang sidang lagi. Iya. Tapi Frankie asik semalam ya. Jujur dia Asik. orangnya. Gue jujur dia. Nggak tahu bilang nggak tahu dia. Kalau banyak Disuruh pekerjaan nanya, rumah ya nggak buat mau. dia ya. Banyak PR ya. Iya, banyak PR dia. Gue sendiri lupa tuh PR-nya udah gimana sih ya itu anak tuh. Tapi memang kalau datang malam ini ada kemungkinan login dia. Bisa jadi. Mm-mm. Dari hati mana lu? Waduh. Bang Abu tidur kah, Bang Abu? Sabar ya teman-teman. Sabar ya teman-teman ya. Ini udah ada saya udah ada topik sih satu nih. Ya, saya informasikan kepada teman-teman untuk kayak si Kiamat, Ferguson, Sob Katul itu, kalau dia ada mending menghindar saja. Anda tidak akan bisa dapat apa-apa dari sana. Iya. Biarkan saja Repot mereka aja, repot. iya. Biarkan Repot saja aja. mereka happy dengan nafsunya begitu. Nggak usah ditemani ngobrol. Itu sih pesan Edis kita ya. ya. Edis ya. Mau sama Edis. Aduh. Edis lah. udah digondok tadi Edis. Hmm. Tadi Bang Handi gak ada ya Edis waktu Edis di ini ya dibully. Di rumah mana? Di room ini. Keramat ini room bener. Oh iya. Bahaya ini. Iya. Ini Parah Indah. Makasih Indah Dewi. Udah kayak anak kecil diambil permennya Edis tadi. Kan sudah jauh.
ya gue bilang gitu. Iya, sarapan pagi itu tulisannya Ibu Rita Wayu. Iya bener. Jadi itu kan lagi kemarin Ustadz Tanta sama Ustadz Alwan ditanyain kayak terkesan gak boleh jawab berdasarkan tafsir gitu kan. Betul. Nah pas Dita Oh, ada Pak Kenjo tuh. mental ya. Iya pas ditanya dia jawabannya ngutip website. Selamat malam, Abang Hendy. Malam Pak Kenjo, gimana kabarku? Sehat. Baik, Bang. Mantap. Bang Dosawaris, aduh tadi pagi udah ketemu Bang Dosawaris, malam ketemu lagi. Kayaknya jodoh ini Bang Handi. Gue mau kawinin lu sama laki-laki, mau? Aduh, nggak mau Bang. Ayo Kenjo, dengar segera ashadu. Jangan dipaksa lah. Orang udah ya Bang. Kan udah. Kalau udah itu sekali asadu selamanya asadu Bang. Setuju gak Bang? Kalau asal itu baru tiada loh. Ya masuk koma lain lagi ceritanya ku dengar debat Begitu lagi. ya Bang ya. Bukan sekali asadu itu forever gitu Bang. Harusnya forever kan Bang. No. Enggak konsisten. Walaupun percaya Kristus kan kalau sudah pernah asyhadu ya tetap aja dihitung ya. Begitu gak sih Bang? Kecuali mau dipandu Yohanes 17:3 terjemahan bahasa Arab boleh lah. Boleh ya Bang ya. Boleh. Apa mau? Hah? Mau. Yang mana nih? Yang itu, yang Yohanes 17:3. Iya, gua terjemahin ke bahasa Arab. Ya nggak apa-apa sih Bang, artinya sama Bang. Iya, coba diulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Masya Rasulullah. Nah, cakep Bang. Ya coba Cakep ulang dong. banget. Ikuti saya dong. Iya, Asyhadu asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna alla anna anna Yeshua Yesua Masya Yesua Masya Rasulullah. 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 Saya ulang ya. Ikuti ya. Sesudah saya ikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Masya Rasulullah. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Salah. Belum. Jangan ke Nabi Muhammad dulu, jangan. Wa asyhadu anna Yosua Masya. Yesua pula udah expired juga itu. Jangan diganggu dulu. Jangan diganggu dulu biar Nanti bahaya. Jangan diganggu dulu biar dia hafal dulu. Saya ulang ya Bang ya. Asyhadu alla ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mah beda, itu mah salam Bang. Salam. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Yosua ilaha. Salah. Ulangi ya. Slow ya. Slow. Asyhadu Allah. Dengerin dulu Asyhadu gua. alla Dengerin gua dulu. Asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu anna ilaha illallah Wa asyhadu anna Yeshua Masya Rasulullah. asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua al-Masya Rasulullah. Rasulullah. Ya, itu. Ilaha illallah. Udah segitu doang ya Bang ya? Jangan ditambah-tambah lagi kalau udah kelar. Oh iya. Artinya tiada Tuhan selain Allah dan Yeshua Masya adalah Rasul Allah. Rasul Allah, utusan Allah. Setuju Utusan Bang. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Yesua Masya al-Masya Rasulullah. Rasulullah. Udah Bang. Udah, nggak apa-apa. Bagus itu. Bagus ya Bang, ya mantap ya Bang. Iya, Anda ini sudah mengesahkan Tuhan. Iya, betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak menuang. Wa al-Masya. Anda sudah Rasulullah. Anda tidak menuangkan lagi manusia. Tinggal
tinggal menambah syariat. Kenapa? Karena Yesus berkata begini, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu membawa roh kebenaran. Abang tahu nggak maksudnya apa di sana? Kenapa? Maksudnya Yesus kan hanya mengajar 3 tahun setengah. Artinya apa? Ajaran-ajaran Yesus yang diterima dari Tuhannya itu belum disampaikan semua, termasuk syariat-syariatnya banyak yang belum disampaikan. Kenapa? Karena kaumnya waktu itu belum sanggup menanggung semua itu. Misalnya ya, wajib menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, berzakat, sholat 5 waktu. Kalau ya Terus saya udah paham. kemudian Saya udah paham. hukum nikah, zakat, bagaimana hukum perang, dan seterusnya. Karena kondisi kaumnya waktu itu seperti itulah, kondisinya belum bisa dipaksakan. Kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan Allah tidak akan mencobai suatu kaum kalau kaum itu tidak sanggup menanggungnya. Itulah berlaku para nabi sebelumnya. Kira-kira begitu Pak Kenzo. Bang Kenjo, Ya, Bang Kenjo, asli Indonesia kah? saya Kalimantan bang, cuman besar di Jakarta Oh, bang. iya. Numpang lahir Oh bang di iya. sana nih. Aku kira kamu domba Israel gitu. Dan ternyata domba Indonesia ya. Jangan Secara di-framing rohani lah. domba Iya, Israel. tapi tahu enggak, maksudnya tapi tahu kan Yesus cuma diutus untuk domba Israel. Iya, tapi ya saya tapi kalau yang di Indonesia, yang di negara-negara lain ada secara rohani bang, seperti itu sih. Tapi yang jelas gini Pak Rijal, kita sudah mengapresiasi Pak Genjo tidak menuangkan Betul. manusia, itu dulu kita apresiasi. Betul. Sedikit demi sedikit lah kita berikan edukasi gitu ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Yang penting tidak menuhankan dulu utusan ini gitu. Benar. Nah, kalau Pak Ken sudah begini, Anda kalau menjadi masih Kristen, Anda itu bidat menurut mereka. Menurut mereka yang enggak gitu. Serius, Bang, Anda bidat kalau tidak menuhankan Yesus. Yesus emang utusan bang. Utusan. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Dia iman Kristiani juga mengakui kok dia juga utusan, tapi juga mereka mengakui bahwa Yesus itu ya Bapa itu juga. Ya mereka bukan Anda kan? Hah? Mereka, tapi bukan Anda sendiri yang mengaku Yesus itu Bapak itu sendiri. Kalau dari ayatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Jan. Kalau dari Bang Kenzo ini gimana? Coba Pak Kenzo udah. Pemahamannya. Izin dulu ya Pak Kenzo, udah tinggal dari hati dulu nih ya. Halo bro, halo dari hati, brother. Bang Ya. Andi. Ikuti saya Yohanes 17:3 ya. Yohanes 17:3. Yohanes pasal 17 ayat 3. 3. Apa bunyinya? Saya terjemahkan langsung ke bahasa Arab ya. Ikuti saya ya. Jangan, aku bukan orang Arab aku. Ya kan sama aja. Cuman ke bahasa Arabnya doang. Tadi Sama Pak Kenzo aja. udah loh. Tadi Pak Sama Kenzo udah loh. Asyhadu an la Sama ilaha aja itu, illallah wa bro. asyhadu anna Ya. Yeshua al-Masih Rasulullah. Ajarin Pak Kenzo, ajarin. Betul ya? Betul, mantap, udah hafal ya. Mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua al-Masih Rasulullah. Mantap, Masya Allah, cepat banget hafalnya. Masya Allah. Cepat ya. Bro Dia, how are you Oke. today? Apa tadi isinya langsung bahasa Indonesia aja, Pak? I'm fine, alhamdulillah. Oh, good. Kenapa dari hati? Bahasa Indonesianya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus atau Yeshua Mesia yang telah Engkau utus. Ya, utusan Allah itu kalau bahasa Arabnya Rasulullah. Satu-satunya Allah itu artinya la ilaha illallah. Ya, kalau Yesus itu waktu hidup itu, kalau dia berbahasa Arab, la ilaha illallah. Begitu. Tiada Tuhan selain Allah, kata Yesus. Abang membaca Yesus itu setelah besar atau setelah waktu masih kecil, Bang?
Ya mulai dari kecil itu dia belum utusan bro. Setelah dia di Yohanes 17:8 segala firman yang telah kuterima telah aku sampaikan kepada mereka. Saya tanya Di dulu situ sama ya abang, dengerin dulu. proses hidup itu langsung gede atau mulai dari yang kecil abang ini? Ya mulai dari kecil lah bro. Ya udah lah bang, dari situ aja poinnya bisa terjawab bang, Bahwa Tuhan Yesus mengalami juga sebagai manusia yang kecil badannya. ya itulah makanya kalau ada manusia yang mengalami pertumbuhan sebagaimana layaknya manusia Abang biasa. tahu ti- bahasa utusan? Eh. Bahasa utusan itu kan dia udah gede, langsung gede kan gitu. Seperti Allah mengutus malaikat Jibril ke Maria. Dia nggak wujud anak kecil lagi. Dia nggak dibilang diajari lagi ngomong. Dia udah langsung spontan bisa seperti kita ini. Ah itulah utusan bang. Nah kalau ini enggak. Melalui prosesnya hal-hal kehidupan yang kecil gitu. Jadi beda kalau utusan itu. Beda pemahaman abang, beda saya. Oke, menurut Anda di umur berapa Yesus baru dikatakan dia utusan? Di umur berapa? Kalau mau dijelasin semua mendetail bang, nggak ada, dari sejarah pun nggak ada memperlihatkan mendetailnya kehidupan dia itu bang. Di umur berapa menurut Anda Yesus mulai mengajar? Menurut saya, kalau udah gede lah bang, udah dewasa. 30 tahun dia mulai bro. Nah, kata Yohanes dewasa manusia itu umurnya dibilang lebih mencukupi 30 tahun. ya di Yohanes 17:8 kan Yesus bicara segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan sama mereka. Disitulah dia menerima firman, artinya Yesus di situ adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Karena waktu Dari- kecil, dari dengerin hati. dulu, Bang, bro. Dari Waktu hati ada kecil Bible gede. nggak? Abang Ada hanya Bible mengutip dia waktu udah gede kan gitu. Nah, Udah waktu besar. kecil kan, waktu kecil dia belum menerima firman, Waktu bro. kecil apakah dia utusan? Dia udah dari kecil dia datang ke dunia, bukan waktu udah besar langsung dia datang ke dunia. Langsung Oh jadi besar gitu. menurut dari hati waktu kecil itu bukan utusan. Iya dong bangku. Bukan, Abang pun tapi contoh Tuhan. lahir di dunia ini Tapi langsung Tuhan. nabi kah? Atau langsung Tapi rasul Tuhan. kah abang? Nah, Tapi mana Tuhan yang enggak. betul? Tapi Tuhan atau manusia Abang biasa? proses manusia Ntar dulu, hidup, soalnya nih, Bu. ini ada salah persepsi dari gua nih. Kita lurusin dulu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus dari kecil itu udah utusan. Saya ngomong tadi mulai dari umur 30 tahun dia mengajar. Berarti disitulah dia menerima firman. Gitu kan? Situ nggak denger sih gua ngomong. Nah makanya kan abang beda kan. Loh kok beda? Kita kan sama. Abang ngambil dia waktu udah gede, udah besar. Nah saya bilang tadi harus dari kecil karena proses kehidupan manusia itu harus dari kecil. Nah waktu kecil udah utusan belum waktu kecil? Nah itu kutanya dulu sama abang kenapa Ya, waktu belum. kecil dia utusan. Waktu kecil Waktu belum kecil jadi. bagaimana? Itu yang saya mau pertanyakan. Ya, oke saya jawab. Berarti nggak bisa dijawab dong, nggak bisa Saya dijawab. bisa. Simak, 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 Dengerin, disimak dulu, dengerin. disimak. Waktu kecil mulai dari 0 tahun sampai 12 itu belum ketahuan aktivitasnya apa, belum ditulis di Bible. Dia menurut orang-orang biasa ya pasti sama orang tuanya. Kecil ya disusui toh, dirawat toh, diajak berjalan dan seterusnya. Nah, setelah 12 tahun ada tulisan di Bible itu dia ke sinagog gitu loh. Pulang dari sinagog 13 tahun hilang lagi kasusnya, kisahnya sampai 29 tahun. Setelah 30 tahun baru muncul lagi dia mengajar. Begitu, bro. Paham? Ya apakah itu dibilang utusan bang? Mulai dari kecil dia di dunia ini. Belum menjadi Ya utusan Allah. waktu kecil, kan udah dijawab. Kalau abang ngutip dia waktu udah besar aja hanya utusan, berarti dari kecil nggak ada dong proses dia kan gitu. Berproses, bro. Dia bertumbuh kembang sebagaimana manusia pada umumnya. Nggak diterima mutlak gitu bang jawaban abang itu bang. Karena Ya, kan, dia mengambil masa- dari kecil. Ya nggak Masa, Bu? apa-apa. Itu Andi tadi udah jawab versinya dia, pemahamannya dia. Sekarang pemahaman dari hati gimana? Ayo. Ya, itu tadi nggak bisa langsung dia Gimana? dibilang utusan, iya kan dari gede. Dari kecil juga harus diperkirakan juga loh bang. Jadi kapan dia mulai disebut utusan? Abang udah baca nggak dari kecil dia itu bahwasannya
Jadi kapan dia mulai disebut utusan? Datang menyembah dia atau sujud kepadanya. dan Jadi memberi kapan persembahan. dia mulai disebut Abang tahu utusan? nggak dari kecil itu siapa? Bukan Jadi manusia kapan biasa. dia mulai disebut utusan? Kapan mulai disebut utusan? Maksud saya di sini dia bukan hanya suatu utusan diceplok dari ambil waktu dia gede udah utusan gitu. Nah harus kita lihat juga latar belakangnya dari mana. kan gitu. Iya, tadi kita bicara soal utusan. Handi sudah menyebutkan umur 30 mulai disebut utusan. Versinya dari hati, umur berapa dia disebut sebagai utusan? Yo, silahkan. Aslinya utusan itu dia diartikan abang itu hanyalah sebagai memberi pelaksana tugas, kan seperti itu juga. Makanya kan harus kita tengok latar belakangnya gitu. Iya, paham. Jadi umur berapa mulai disebut utusan? Ya abang udah kasih tahu tadi, emang abang nggak baca ya? Umur berapa mulai disebut utusan? Ya mulai dari kecil udah terlaksana bang. Iya, umur berapa mulai disebut utusan? Dia itu Tuhan dari kecil bahwasannya pernyataan tunggal Bapa dan Bang itu menyembah. Ya. Bang Andi, garis bawahi dari kecil sudah jadi Tuhan. Silakan Bang Andi. Brother, saya mau tambah dulu. Dari hati, kita anda persepsi itu Jesus itu Tuhan zahir, batin, tapi manusia zahir ya. Zahir manusia Tuhan batin ya. Benar. Dari lahir dia udah jadi Tuhan, udah jadi Yesus Tuhan. Yang Tuhan ada semua ilmu Pak. Kenapa masuk sekolah? Ya, kalau Tuhan kenapa bersekolah katanya gitu. Kan dia juga memberikan teladan bagi kehidupan manusia itu dari kecil dia mengikuti proses pelajaran. Bukan masalah itu Pak. Dari kecil sampai umur 30, brother, dari hati tunggu dulu, sabar ya. Saya gak mau debate dengan brother, tapi saya mau bertanya itu di waktu umur kecil sampai umur 30, Jesus itu Tuhan ya, benar? Iya, saya mau berapa kali bilang Bang ya. Oke bro, yang Tuhan itu ada semua ilmu ya? Iya, Atau tidak? iya ada ilmu, ada Apakah ilmu. Tuhan? Ya, ada. Terus kenapa masuk sekolah yang Tuhan tahu semua? Kenapa masuk sekolah? Yang orang masuk sekolah kenapa? Apa nih motif? Untuk ilmu ya? Iya. To learn something ya? Yang Jesus itu Tuhan persepsi Anda, yang artinya Tuhan ada semua ilmu ya, all knowledge ya. Bukan Yang semua Tuhan pegang semua ilmu ya, di batin ya, di belakangnya. Kenapa masuk sekolah untuk ilmu? Kan dia itu bukan hanya menunjukkan ketuhanannya, tapi mulai dari kecil dia menunjukkan keteladan hidup manusia. Begini, Bro Jia bertanya begini dari hati. Yesus itu sekolah menampilkan teladan atau menuntut ilmu? Dia sekolah. Menampilkan teladan. Jadi orang sekolah tidak menuntut ilmu. Menampilkan teladan itu adalah suatu contoh supaya manusia itu. Iya, jadi Yesus sekolah. Jadi Yesus sekolah tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu, tidak. Kalau dari keilahannya nggak perlu lagi lah Bang, hanya kemanusiaannya aja lah. Dia kan hanya mempraktekkan itu namanya. Kalau anak-anak sekarang sekolah itu menuntut ilmu, apa mencari teladan? Kalau anak sekarang itu kan udah beda lah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bukan orang biasa Bang, dilahirkan bukan dari sperma Pak. Oke, baik. Brother dari hati, Jesus yang masuk sekolah kerja apa di dalam sekolah? Itu yang brother Hendy mau bertanya dengan kita. Kerja apa dalam sekolah yang tidak dapat ilmu dari sana? Yang kerja apa?
brother. School no learning by doing. No. Nantilah saya kasih paparkan lebih mendetailnya dengan detailnya kalau masuklah di apa saya kasih di ruang pengajaran saya. Go to school for acting. No learning by doing. You know? Oh, di sana duduk dan lihat orang. Yes. Sir. Brother, dari Ini. hati Oh, kenapa jadi- seperti itu, brother? Jadi mungkin Yesus ini sekolah untuk ngawasin aja Bang Andi, nggak belajar tapi ngawasin doang gitu. Ya betul. Aksi doang di sana, aksi doang. Teladan. Aksi doang. Dia cuma aksi doang. Begini pemahamannya. Kalau Yesus itu bukanlah sembarangan. Itu aja dulu kita Ya udah, dalam ikuti aja. bahwa Ikuti aja. dia melebihi standar seperti kita manusia yang seperti kita nih. Dia melebihi itu begitu. Standar Oke. kemanusiaan. Bang Andi, aku boleh bawa topik nggak Bang Andi? Bawa topik kan tanya aja guru BP-nya siapa. Oke, siap. Ini Bang dari hati, aku panggilnya siapa? Dari hati aja ya. Boleh. Oke, Mbak. Dari hati ini kan profil picture kamu kan Matius nih. Ya kan, Matius ya. Aku mau tanya nih soal Matius. Ada Bible nggak? Pegang Bible nggak? Pegang HP Bang, memang ada Bible juga di HP tapi Oke, kita buka Matius 27 pasal 27. bacakan aja Bang. Saya bacakan ya. Ya, Matius 27 ya, boleh dicek bareng-bareng sama teman-teman di bawah. Bang Andi izin ya. Matius 27 ayat 51 ini adalah momen pada saat Yesus sedang disalibkan. Begini bunyi ayatnya. Dan lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Lalu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi pada saat kejadian Yesus disalib ini ada kejadian semacam gempa, ada semacam bukit terbelah, ada kuburan terbuka dan banyak orang yang kudus telah bangkit. Ini menurut Matius, bro. Pada saat penyaliban Yesus. Tapi menurut Yohanes, pada saat penyaliban Yesus di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, kejadian huru-hara ini nggak terjadi, bro, nggak ada gitu. Nah, kira-kira nih menurut bro dari hati, yang benar ini Matius atau Yohanes nih? Ada kejadian huru-hara atau tidak, bro? Coba silakan dijawab. Nah, kalau itu nantilah Bang saya jawab karena kan kalau kita pun belajar nggak bisa langsung kita rangkup semua dari perjanjian lama ke perjanjian baru kan. Waduh. Kuotanya terbatas ataupun memorinya sedikit ya kan. Jadi Wah, sabar-sabar Pak dulu. Yang berat-berat kasihnya. Keberatan itu. terlalu berat Bukan ya. berat. Soalnya itu PP-nya Matius, Bang. Nanti kita jawab abang nanti Matius. bilang salah. Iya, iya. Enggak salah. Tapi katanya ada Roh Kudus kan dari hati. Dari hati di dalam dirimu ada Roh Kudus kan? Ada lah Bang. Ada ya. Coba mau 3 menit barangkali mau mengheningkan cipta dulu, tanya Roh Kudus. Enggak gitu juga. Maksudnya kan bukan iya, juga gitu ya. istilahnya pakai Roh Kudus aja Bang. Kalau standar kita manusia di dunia ini ya ada juga akal. Mainkan logika aja, mainkan logika jangan main ayat nggak ngerti dia. Artinya ada juga dibilang rohnya. Jadi dalam tiga ini ya harus dipakai. Aduh, kirain bisa jawab karena profil picture-nya Matius, makanya aku bawain Matius ini. Ya udah deh, aku oper lagi Bang Andi aja deh. Abang begini Bang, kalau abang memang saya sarankan sekali Bang Andi, lanjutin Tuhan kecil aja Bang Andi. Iya. alih-alih Farsi lebih pinter Bang, ataupun dibilang bapak-bapak gereja yang terdahulu ataupun misionaris. Nah kalau di situ abang belajar lebih mendetail Bang. Nah kita memang bisa tapi butuh waktu juga Bang kan gitu. Iya, iya, betul, betul. Kita maklumi aja. Iya, maklumi, benar-benar. Bro. Kayak Franky juga berarti ini. Kita maklumi lah dari hati. Gini aja, Bro. Menurut kamu itu Bunda Maria itu melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan?
Melahirkan manusia, Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan. Abang sebelum Yesus dilahirkan Maria itu abang masih tahu sebelumnya atau memang hanya cuman pas lahir aja bang tahu Yesus itu bang? Sebelumnya saya belum tahu apa itu yang terjadi sebelumnya dilahirkan. Abang aja kurasa di Alkitab abang diterangkan bahwasannya malaikat Jibril membawakan berita atau bilang kabar baik bahwasannya dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan dinamai bukan Isa lah bang, Immanuel. ini kita jadi mah. Jadi Bunda Maria mengandung anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Setelah lahir diberi nama Yesus, betul? Koreksi dikit bang, namanya Yesus bang. Namanya Yesus. Namanya Yesus bukan Immanuel. Itu apa sih ya kalau dia bilang Immanuel, Allah yang menyertai kita ya. Iya betul. Tapi namanya Yesus itu ada nama ininya. Oke. Namanya Tapi Yesus. saya pernah loh mendengar sedikit bang, bahwasannya orang kita Muslim rindu menginjil seperti bagaimana Kristen menginjil. Jadi saya sarankan sih ya itu tadi, datanglah kepada bapak-bapak gereja atau misionaris biar lebih handal gitu dalam penginjilan. Bang Andi mau bang. Di Matius, sebentar saya bacain datanya ya. Di Matius 1 nomor 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Datanya ada di Bible itu, Matius 1 nomor 23, gitu loh. Tapi persoalannya setelah dia lahir kok bukan Immanuel namanya ya, kok jadi Yesus ya? Yesus. Itu yang malaikat itu nama dia Yesus. Ada gak ya bang ya? Apa Immanuel ini ya bang ya? Cuman ini doang, ada lagi gak yang lain? Sekarang gini dulu bang. Sekarang gini dulu bang. Dulu dari hati. Abang nanya ke aku secara tulisan itu, apakah aku yang menulisnya, apakah aku yang diilhamkan Tuhan pada waktu itu untuk memberitakannya? Enggak kan? Jadi kalau itu istilahnya bang, pendapat demi pendapat kita yang kita buat bang, karena udah tertulis di situ, udah tersirat bahwasannya para rasul atau para semua bapak-bapak gereja udah menyetujui surat itu bang. Jadi tanya jawabnya kita hanya cuman kasih pendapat, pemahaman kita seperti itu. Ya udah. Jadi menurut Bro dari hati ini, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Itu pula abang bertanyanya. Ya kan kita berbicara logika aja, karena mau bermain data lu nggak paham juga kan gitu. Jangan bermain logika aja. Tadi kalau abang memang mau takalis sesuai dengan data kan tunggu masuk dulu ke ruang pengajaran saya kan gitu. Ataupun iya makanya kalau ilmu lu belum nyampe, kita nggak usah ke sana, yang main santai aja kan gitu. Nah ini kan suatu pendapat, hal-hal yang dapat di benak kita sekejap mungkin kita mau utarakan kan itu bang. Kalau untuk dibilang mendetail kali ya itu tadi santai dalam ruangan suatu pengajaran kan gitu baru benar. Kalau di ruangan terbuka seperti ini mana bisa dapat kan gitu. Tapi kamu percaya nggak bro kalau di Bible itu Yesus mengakui dirinya utusan? Kamu percaya nggak? Saya cuman hanya sedikit begini untuk menyatakan sebenarnya yang saya imani atau percayai. Bahwasannya dari sejarah Yesus itu tidak ada sedikit pun celah untuk dia cenderung melakukan dosa. Itu dia. Bukan hanya dosa, utusan. Nah, makanya kalau untuk jadi penganut itu ataupun dibilang pengajar itu, kita minta keinginan manusia itu yang sempurna, bang, yang mengajari, bukan orang yang berdosa. Kalau seandainya orang yang berdosa mengajari kita, bang, pasti masih ada hal-hal yang dia nggak tanya itu dosa, nggak tanya dosa Yesus. Ya, kamu percaya nggak sih kalau Yesus pernah mengatakan dirinya utusan? Mau kayak manapun abang bilang tentang Yesus untuk yang terbaik ataupun untuk mengajarkan yang terbaik itu saya percaya terima aja bang. Percaya.
kalau Yesus utusan, ada yang mengutus dong ya, bener nggak? Betul. Betul. Nah sekarang pertanyaannya kan begini, ini analogi yang sehat loh ya. Kira-kira yang pantas dituhankan yang mengutus atau yang diutus? Mengutus. Kalau secara logika manusia, Bang, ketuhanan ini memang jelas yang dituhankan itu ialah yang mengutus. Oke, pinter. Nah, yang diutus itu Ya udah sampai di situ aja, nggak usah adalah ditambahin lagi. pelaksana tugas. Oke. Iya, jadi yang pantas dituhankan adalah yang mengutus Yesus, betul? Yang Secara mengutus. logika manusia, pemikiran manusia. Ya masa cerita. ya masa secara logika monyet, kita kan manusia. Oh, Ya dari hati kan manusia. Gimana sih? Iya. Ya kita ini berbicara manusia, jangan pakai logika yang itu tadi yang gue sebut. Sorry ya gitu ya. Artinya apa? Jelas kata Pak Kenzo yang sudah dia bahasa Arabkan tadi, bahwa hanya ada satu Tuhan pencipta, Yesus adalah utusan. Karena memang jelas kok Yesus itu utusan, ada yang mengutus. Jelas toh. Kita bermain logika cantik aja deh yang mudah dicerna ya oleh semua kalangan usia. Kan Tadi begitu. soalnya bawa ayat kan berat ya. Berat kalau pakai itu. Tadi. Dia jeda lagi tuh lightnya. Dia buka data apa ya? Berat tadi dibawain huru hara berat. Begitu Pak Yang Kenzo. ringan-ringan aja. Pak Kenzo, kalau yang ada tadi di Matius 1:23 itu bahwa diberi nama Immanuel, benar Bang. Itu Immanuel sebenarnya itu anak ini nanti diberkati, anak ini nanti disayangi, anak ini nanti akan dilindungi. Artinya Immanuel itu ya. Kalau menurut saya nih nanti anak Bunda Maria ini dilindungi oleh yang mengutus. Anak ini nanti diberkati, anak ini nanti diberi pangkat, anak ini nanti diberi jabatan. Apa itu? Utusan. Karena memang sepsial ya Gabriel menemui Bunda Maria bahwa ya sepsial Yesus ini akan meneruskan ajaran Nabi Musa yang dibangkokkan oleh kaumnya. Makanya dia berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadi Yesua Amasia memang utusan. Yang dituhankan adalah yang mengutus Yesus. Dari hati udah setuju kok, Pak Kenzo udah setuju. Apalagi yang mau Gini, Bang. diperdebatkan. Itu kan saya Mas- bilang tadi jawabannya dari pandangan manusia yang selintas dalam logika benaknya. Nah, kalau di dalam orang kepercayaan pada Yesus, bukan seperti itu kacamatanya, Bang. Ataupun bukan seperti itu jawabannya. Yang percaya kepada Yesus ini bukan manusia, Bang. Beda orang percaya Yesus, beda dengan kacamata atau pendapat orang yang nggak percaya kepada Yesus. Itu yang tadi mau saya jelaskan lagi. Iya, tapi yang percaya kepada Yesus ini manusia kan? Betul manusia, Iya. Bang, tapi bukan manusia biasa lagi, Bang. Oh, jadi Apa termasuk Tuhan dari Yesus, hati. pengikut Tuhan Termasuk Yesus dari hati ini berarti bukan seperti manusia Yesus biasa. dong. Brother dari hati saya mau tambah apa beda manusia dan manusia tidak biasa atau manusia luar biasa. Apanya Apa beda? bedanya? Ini aja dulu Bang Ja. Apa bedanya Muhammad dengan Isa atau Yesus? Coba abang bisa Yang jawab kategori manusia Gak usah sama ke bro. situ. Isa itu tunggu dulu bro, tunggu dulu saya mau kembali jawab. Isa ibn Maryam manusia juga, Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam manusia juga Pak, tidak beda. Saya Apa tanya yang itu. beda? Isa Ini, ibn Maryam ada dua apakah mata. latar Nabi belakang Karim sallallahu Muhammad taala alaihi wasallam ada dua matanya juga bro. Terus coba dulu. Dua-duanya manusia, kategori manusia bro. Ini saya jawab pertanyaan dia ya. Apa bedanya? Sama dia. Dia kan bertanya nih, apa bedanya Yesua Mesia atau Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Tidak ada Dia mau bedanya. berbanding Ya saya dengan jawab beda dulu data. pertanyaan. Ya saya Oke, jawab silakan. pertanyaanmu. Nah, Saya tidak ada bedanya, sama-sama dia manusia, sama-sama dia utusan. Perbedaannya adalah karena Nabi Isa alaihissalam hanya diutus kepada Bani Israel. Kalau Nabi enggak Muhammad, dinubuatkan, Bang. saya kan Enggak belum selesai dinubuatkan. ngomong. Nah, Nanti setelah selesai ngomong, baru kamu sanggah lagi. Kan kamu bertanya, oke. gitu ya. Saya ulang lagi dong kalau gitu. Nanti kamu nggak nangkap semuanya, nanti salah. Oke, izinkan sebentar. Jadi sama-sama manusia, sama-sama utusan Tuhan. Oke, yang membedakan adalah
Nabi Isa alaihissalam diutus kepada hanya Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, kepada seluruh umat manusia. Itu yang membedakannya saja. Deal, Oh. deal. Terima kasih. Belum lah Pak. Ya apalagi? Tadi Abang hanya mengatakan perbedaan si Muhammad kepada Tuhan Yesus kan. Nah, perbedaan Yesus kepada Muhammad seperti apa gitu. Yesus dengan Nabi Muhammad lagi, lu tanya, ya kan udah saya jawab tadi. Yesus itu tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus. Sama dengan Nabi Muhammad, tidak ada unsur ketuhanan. Sama-sama makhluk yang diciptakan, diprioritaskan. benar. Bentar ya. Jadi Yesua sama Sia, Yesua sama Sia itu nggak ada unsur ketuhanannya, bro. Siapa bilang ada unsur ketuhanannya sama di dalam diri Yesus? Oke Bang, besok Siapa? masih ada waktu Bang. Maaf lah ya, ini ada sesuatu apa deh. Besok-besok. Jadi kamu udah percaya ya Yesus utusan ya? Ah, Kamu udah percaya Yesus utusan ya? kalau abang yang bilang masih bimbang aku kalau abang yang bilang. Tadi udah mengaku Yesus utusan. Ada yang mengutus. Yang berhak dituhankan adalah yang 17:3 itu utusan mengutus. Bang dari hati. Yohanes Iya. 17:3 loh Bang. Kalau abang yang Utusan menyatakan beneran. Yesus utusan, karena abang nggak sesuai Ya, dengan ada ayatnya. ayatnya. Waduh. Ada ayatnya, ada ayat. Jelasin Pak Genso. Ada Yesus yang ayatnya ngomong. benar. Baca ayatnya ini. Dari hati lu jangan bantai Ada Yesus Yohanes dong. 11 ayat 3. Iya, Kalau jangan abang dibantai yang Yesus. menyatakan, saya bilang tadi masih bimbang kan gitu. Nggak Kalau Yesus bisa yang ngomong, terlibat. kalau Yesus yang kalau sebentar. Kalau Yesus, Yohanes 17:3 itu Yesus yang ngomong loh. kalau Yesus yang bicara kamu percaya nggak? Ya beda lagi lah Bang. Yesus yang berkata atau seperti abang yang berkata mengakui dia Iya. utusan kan? Ya beda kan saya lagi. baca di Bible kan tertulis Yesus yang Baca. ngomong. Yakin abang Bible itu tertulis? Kalau enggak Tertulis. Bang Andi, jangan Bang Andi yang baca, Bang Andi kasih nomornya aja. Saya tanya dulu, Kasih nomor abang tahu ayatnya. siapa yang menulis? Bang siapa yang menulis? Yohanes kayak nulis. Ah, Yohanes itu seperti murid dia. apa Kan Tuhan Yohanes yang orang bentar. menulis? Kan Yohanes itu murid Saya Bang, Yesus. kalau aku mau cari lebih mendetail kali, abang pernah, ya saya masih bimbang kan gitu. Abang belum tahu siapa yang menulis, Aduh. belakangnya, tujuan penulisnya. Kata saya Aduh. kalau abang yang bilang Tuhan Yesus utusan. Waduh. Yohanes yang nulis, bro. Ya benar, Nah, di Yohanes ini seperti dari apa hati gitu benar. dia bisa dipercaya Tuhan menulis. Abang Waduh. cuma hanya bilang aja. Bro, Nanti bentar, dibaca sebentar. aja. Sebentar saya kasih Nanti dibaca edukasi dulu. aja. Di Bible itu ada 4 Injil kanonik. Ada Injil Yohanes, Matius, Markus dan Lukas. Dari mana abang tahu? Dari mana abang tahu? Kan di Bible ada namanya tertulis, bro. Coba cek Makanya abang nggak aplikasi. percaya sama Bible. Coba cek Gimana mau aplikasi. abang menyatakan Yesus utusan? Abang Orang nggak percaya juga kan baca mah boleh. Oh, ya udah. Kalau cuma Iya. baca, aku pun cuma hanya dengar aja lah. Iya, makanya kalau nggak percaya Bang Handi yang bacain, kamu baca sendiri, kita kasih ayatnya. Gimana? Saya nggak larang dia bacain. Iya, dan saya pun kasih hanya ayatnya, kamu yang baca mendengar, sendiri ya. ya kan? Kamu yang baca sendiri ya. Coba Maaf, Yohanes Bang, 17 ayat kita 3. waktu udah habis ini. Iya Ada udah ya. perlu. Udah. Iya. Oke, selamat malam ya. Baik. Iya, awas jatuh. Pegangan. Susah banget ya. Masih terlalu berat rupanya Bang Andi. Berat. Karena dia nggak percaya Injil Yohanes itu. Belum lagi kalau kita berbicara tulisan Paulus. Belum lagi berbicara kepada Wahyu. Belum lagi berbicara kepada apokrif. Waduh. Belum lagi pendapat bapak-bapak gereja. Waduh, susah. Ya, Brother Hendy, saya mau bertanya dengan Kenzo. Brother Kenzo, masih percaya Yesus Tuhan sampai sekarang atau persepsi sekarang beda? Udah enggak, udah syahadat tadi. Oh, udah syahadat. Iya. He believe Jesus only in as messenger. Coba diulang Pak Kenso, diulang lagi.
Hafal nggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Hamasya Rasulullah. Masya Allah. Udah cakep ini. Bagaimana Muhammadiyah? Iya, tapi saya mau elaborasi ya. Rasulullah, oke, itu Isa Rasulullah, saya percaya juga. Tapi Ba'd Rasulullah, Isa itu lebih Rasul atau tidak? Persepsi Kenzo. Nabi ya? Nabi toh? Bukan Tuhan. Tuhan. Ya kalau Tuhan itu kan dia cuma namanya. Jadi di Yohanes 17 ayat Yohanes 17 Iya. ayat 6 ini, Yohanes 17 ayat 6, dia berdoa, aku telah menyatakan kemuliaan namamu yang engkau berikan kepadaku. Coba Bro Jia maybe punya pandangan seperti apa ayat itu mungkin. Saya sudah lihat konteks seperti itu, Iya, tapi saya tapi apa, mau Bro Jia? maybe explain ya for me ya. Maybe. Iya, tunggu dulu. Kenzo, tunggu dulu. I want to Yes. know that do you accept Jesus as God or not? First of all, clarify me this. By God means that he was from the zahir itu manusia, batin itu Tuhan. Seperti itu. If I accept him like a messenger and Lord, is that wrong? Yeah. No. It's not wrong. We accept all the prophets as the messenger of Allah Subhanahu wa Taala, and they were the prophets that were sent by Allah Subhanahu wa Taala to guide the people towards the correct path. Okay. But when you say that Jesus is my Lord and my prophet, so with the term prophet, I don't have any issue. But when you say Lord, I need to know by Lord you mean what? Like God, like the same as God we know? That I want to know. Iya, Iya, jadi maybe apakah I- Mr. Muhammad dia because- masih menganggap Lord artinya banyak. Mr. Muhammad dia Yes. don't asking him by using English because our netizen is don't know what you talking about. Okay, Kenzo, artinya Lord apa? Persepsi Kenzo. Lord itu Tuhan ya, in English ya? Apa Iya. seperti itu? Ya, betul. Lord ada banyak artinya. Yang Oke, kita oke. pegang artinya apa, Kenzo? Sorry ya, it's just to asking you. No problem. Lord itu dia, Bro Jia, Tuhan apa Tuan ya? Seperti apa sih in translate in English? Okay, Lord seperti Allah. Wait, Mr. Muhammad Allah, dia jadi di dalam bahasa Indonesia saja mungkin Mas Kenjo ini masih pandangannya terhadap Yesus itu sendiri sebagai apa gitu, sebagai hanya nabi dan utusan saja kah, atau masih tetap beranggapan Yesus sebagai Tuhan? Poinnya sih itu sebenarnya yang Iya, ditanyakan. benar. Iya, Benar. kalau berdasarkan dia mengaku dia utusan, ya kita harus ngakuin bahwa dia juga utusan gitu loh. Tapi Oke. kalau iman Kristianinya ada dia sebagai mengarah ke Yohanes 17 ayat 6 itu, bahwa namamu, aku telah menyatakan kemuliaanmu dan namamu yang engkau berikan kepadaku. That name ya, Jesus name ya, Jesus Christ name. That is Father name. Yeah, that's only name ya, not focus for the humannya ya, manusianya. We don't see the human. We just see the name, the holy name. Oke. Jesus. Oke, Jesus Christ. Pak Kenjo, We don't- ini menarik, ini menarik. Manusianya. Kita tidak melihat Ini menarik. manusianya. Oke, Ya. saya mau menggarisbawahi ayat yang Pak Kenjo bawa. Saya Ya. coba bacakan ya ayatnya ya, supaya yang di bawah menyimak ya. Iya. Iya, mengerti ya, betul. Ha. Oke, Pak Kenjo di sini mengutip Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan Iya, kepadaku dari dunia. Ya kan? Yang itu yang digarisbawahi kan ya, Iya, Pak Kenjo. iya, Oke. betul Bang. Sekarang saya tanya, kapan Yesus pernah mention nama Bapa di dalam Perjanjian Baru?
Itu Yohanes 17:6 itu. Iya, Yesus. siapa nama Makanya Bapak? kita semua yang umat Kristiani. Enggak, siapa nama Bapak? Nama Bapa itu Siapa? yaitu Yesus, karena dia Enggak. namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti kan secara gampangnya kita Tidak. translate-nya itu apakah salah saya nih? Kita harus Apakah saya salah? Makanya kita harus kembali lagi ke Lukas tadi. Pada saat Gabriel datang, siapa namanya? Immanuel. Enggak, yang Gabriel, Immanuel. yang Gabriel datang. Gabriel Yesus. datang ke Yesus. Maria. Beri nama Yesus. beri nama dia Yesus. Yesus Betul, kan. sama seperti Oke, itu adalah nama Yesus, oke? Di sini Yesus mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Kapan? namamu, berarti nama Bapa Wait. kan? Nama Bapa kan? Betul. Nama Bapa kan ya? Betul. Kapan Yesus pernah mention nama Bapa di dalam perjanjian baru? Kapan Mention itu Yesus apa ya maksudnya? yang menyebutkan nama Bapa? Misalkan ada satu ayat di mana Yesus menyebut Yehovape misalnya. Pernah Oh, nggak Yesus nama menyebut? Bapa itu Yesus gitu maksudnya gitu Enggak, namanya iya. dia. Kapan langsung Yesus gitu. pernah menyebut nama Bapa? Kan di sini ya coba Pernah Mandi. lagi berdoa. pernah nggak Dia lagi Yesus di perjanjian baru mengklaim dirinya adalah Bapa atau Yahweh? dan menyebut Nggak nama ada, Bapa. nggak ada. Dia Nah, nama Bapa nggak ada. Cuma dia hanya Nah. memberitahukan bahwa namamu aku telah menyatakan kemuliaan namamu yang engkau berikan kepadaku. Kalau secara itu mah gampang ya kalau kita analogi translate-nya ya, nggak perlu metafor seperti apa. Nah, Kalau di sini ya, namamu yang kalau engkau berikan kalau Pak kepadaku. Kenso masih memasukkan Bapak ke dalam diri Yesus, artinya Yohanes 17:3 Namanya, Bang. tadi itu di sana nanti Anda Namanya, kebingungan lagi. Ya kalau namanya ya kalau nama ya nama. Iya, Anda namanya nanti aja. kesulitan mengatakan Namanya, bahwa dengerin dulu Bang. namanya Bang. Yohanes 17:3 nanti Anda kebingungan artinya apa? Tuhan mengutus Tuhan atau Tuhan mengutus dirinya. Apa mau begitu? Enggak juga dong. Jadi hal-hal Nah, itu- yang sangat signifikan sudah substansi tertulis, jangan ditabrakkan hal-hal yang penuh penafsiran. betul. Ya, sekali lagi saya ulang nih. Hal-hal yang sudah mendetail, Yesus mengklaim seperti itu, jangan ditabrakkan ke hal-hal yang abu-abu. Anda bisa menafsirkan. Lebih baik kalau mau menafsirkan, sandarkan ke hal-hal yang substansi banget gitu loh. Akhirnya nggak salah tafsir. Betul. Gitu loh maksudnya. Ini kalau secara Iya, tekstual kalau ya. menurut Bro Jia seperti apa konteks di 17:6 itu? Kalau secara tekstual itu seperti apa Bro Jia? Bro Jia mentranslate itu gitu loh. Yohanes berapa sih? Berikan, Ya? menyatakan namamu yang engkau. Oke. He assumed you Coba asked you menurut about, pendapat Bro Jia mungkin. ini Bro, ini ya Yohanes 17:6 itu ya sampai 17:3. Yohanes 17:6 itu How tulisan Bro Jia biasa. explain Yesus Sebentar ya. talk Yuk, sebentar. like Yohanes that? 17:6 ini. Yo, Pak Kenso. Yohanes 17:6 itu tulisannya warna hitam. Yohanes 17:7 merah lagi sampai ke bawah, gitu ya. Oh, warna hitam ya? Warna hitam. merah. 17:6 merah. Merah ya? Nggak tahu nih saya. Merah. Merah. Makanya Bang Andi, Merah, Bang. Merah ya, oke. merah. Direct. Di sini Dia kan direct dia. di sini kan dikatakan aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ya kan? Yang engkau berikan kepadaku Yang engkau dari dunia. Berikan kepadaku. Berarti Dari dunia. berarti sosok Bapak ini pernah memberitahu dong nama dia itu siapa kepada Yesus, benar nggak? Yesus, pernah secara nggak memberikan. langsung namanya Bapak itu Yesus gitu. Secara gampangnya kan, simple ya. Nama Yesus Kalau saya adalah menganalisis nama seperti anaknya itu. Maria. Mungkin Bro dia mungkin ada pandangan lain ya. Ya maybe can explain ya. Bukan, saya Tentang ayat itu Bro Dia mungkin ya, bisa explain seperti saya mau bertanya waktu pertama saya mau bertanya untuk Akida Kenzo. Kenzo yang Oke. kasih info seperti itu, Jesus itu prophet, oke? Iya. Sebentar. Yang Ini saya- dulu,
ini harus dijelasin dulu nih. Iya, Prophet. 17:6 sampai 19 dulu harus dijelasin dulu biar nggak ngambang, jangan pindah topik dulu. Kan Pak Kenso harus fokus dulu ya. Kita baca total gitu loh. Bagaimana dengan 8 sampai 9? Gitu ya, jangan digantung satu. Ya itu semuanya mencakup semuanya. Ya, saya bacain boleh nggak? Harus komplit, harus Bacain komplit. aja Bang Andi. Ya oke ya. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Oke, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, artinya apa? Di sini Yesus mengutus aku. Menjelaskan kepada orang-orang bahwa Yesus ini adalah utusan yang menerima firman dan menyampaikan firman yang berasal daripada Bapa. Nggak disangkal, betul. Jadi bukan Bapa itu Yesus sendiri. Betul sekali. Jelas loh. Jadi sinkron dengan Yohanes 17:3 juga. betul. Deal. Pak Genso, deal or your need. Garis bawahin yang dinamanya itu Bang. Kalau nama itu yang diberikan. Terakhir lo dia mengatakan engkaulah yang telah mengutus aku. Setuju. Oke, Utus aku. Di situ dia sebagai messenger. Ya, messenger. Sebagai messenger di situ. Oke, messenger. Itu nggak bisa dipungkiri. Atau mungkin Bang Kenjo, aku boleh pakai analogi nggak? Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa selama make sense. Ya, aku gini deh, aku ini analoginya masuk. Oke, aku ini ya, aku coba, mudah-mudahan ini cukup sederhana ya. Bang Kenjo, nama saya adalah Rizal. Saya sudah memperkenalkan diri kepada Bang Kenjo ya, sebagai Rizal. Coba Bang Kenjo membaca ayat 6 sekarang. Aku telah menyatakan nama. Coba Bang Kenjo baca pelan-pelan. Saya nggak pegang ini. Oh, nggak pegang. Oke, kalau gitu kamu yang memperkenalkan diri ke aku deh. Coba. Iya. Coba. Ini misalnya nih kamu bapak nih. Enggak. Bang Kenjo memperkenalkan diri kepada saya. Menyatakan. Enggak, Bang Kenjo memperkenalkan diri kepada saya. Coba. Iya. Nama saya Kenjo gitu aja. Aku telah menyatakan kemuliaanmu, namamu, namanya Bang Rizal yang telah diberikan kepadaku. Berarti nama Bang Rizal yang telah diberikan kepadaku kan itu Bang Rizal juga namanya. Namamu, nama Bang Rizal. Kan seolah-olah kan begitu kan maksudnya kan? Begitu. Iya, udah jangan usah diputar lah. Jelas berat itu, ya. Berat itu yang jelas di situ ya, semua aku dirinya utusan kok. betul. Udahlah. Kirim Bang, saya setuju. Messenger ada. Ya udahlah. Setuju. Ya pertanyaan sekarang ada dua nih. Yang messenger di sini Bapak atau Yesus? Yesus lah Bang. Yesus. Berarti Bapak yang mengutus Yesus. Oke. Betul Bang. Yang dituhankan adalah Bapak, betul? Bapak. Ya, Yesus adalah utusan. Ya, setuju Bang. Udah selesai, ngapain lagi mau panjang-panjang? Itu sama Muslim Bang Kenjo. Pemikiran seperti itu. Kalian ini barang gampang kok dipersulit gitu loh. Iya, itu udah sama Bang Kenjo dengan pemikiran Muslim. Lebih setengah Muslim. Jadi nggak usah. Lantas bedanya apa Bang Kenjo? Sekarang yang masih mengganjal apa? Yang masih mengganjal apa? Nggak ada yang mengganjal kok, nggak ada, masih tetap. Udah siap login. Enggak. Yang penting ini dulu lah, yang itu dulu. Oh, belum. Terlalu jauh-jauh dulu lah. Kita satukan persepsi dulu bahwa ini loh nih Bang. Jadi persepsi kami sebagai Muslim sudah seide dengan Pak Kenso bahwa ya accept. Yesus sama ya ganti ya. Iya.
gantian dulu sebentar ya. Jadi persepsi kita sebagai muslim dengan Pak Kenso sudah sama. Hal-hal yang mengenai pemindahan keyakinan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Kan begitu. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Ya. Persepsi kita malam ini dengan Pak Kenso tentang Yesua Masih atau Yesus Kristus itu sama. Tapi hal-hal yang mengenai pemindahan dan penguatan akidah akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang sesingkat-singkatnya. Insya Allah. Kan begitu kalau diskusi itu mah gampang. Jadi diskusi itu mudah, tapi jangan ada pemaksaan. Gitu loh. Gitu loh. Bang Kenjo, ini sedikit aja. Kenapa kita istilahnya secara logis saja, kenapa kita bilang dia tidak mungkin di-crucify atau tidak mungkin disalib? Karena dia itu adalah utusan yang mulia. Setuju kan? Dia mulia. Dia adalah orang yang punya mukjizat, dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang baik. Maka untuk dihinakan seperti itu tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Iya. Kayaknya udah siap Bang Hendy, kayaknya udah siap nih Kenjo. Ya itu kan niat baik itu ya nggak mungkin lah. Mungkin abang berpendapat bahwa seorang yang muliakan sampai segitunya dikorbankan ya. Mungkin maksud Bang Rizal seperti itu ya. Betul. Seperti itu saya tangkap sih, itu seperti itu saya tangkap. Accept bro Jia. Tapi hal-hal yang mengenai kelengkapan akidah ya akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi beri dia kesempatan lah. Hidayah itu hidayah itu datang tidak. Hidayah itu datang tidak disangka-sangka. Kita hanya bisa berdoa ya agar semuanya kembali ke ajaran para nabi yang berkesinambungan. La ilaha illallah itu harga mati 100%. Nggak ada yang bisa gugat. Siapapun tidak akan bisa gugat. Ya itu kita wajib itu. Wajib nggak bisa disangka. Jadi artinya yang tidak Kenzo Muhammadur Rasulullah kenapa tidak percaya? I believe ya. La ilaha illallah. Maybe he need a time. Biarkan dulu dia jawab pertanyaannya Pak Jia. Biarkan dulu dia jawab. Oke. Siap. Personally, I believe Muhammad is Rasul Allah. Seperti iman Islam. Believe. Karena if I don't believe, if I wrong, waduh, saya yang dapat salah ini. Ya kan? Ya, kalau dia benar. Kalau saya bilang dia bukan nabi, kalau dia yang benar, saya yang salah. Wow. Yes. Punishment. Saya salah berarti. I don't want wrong. Ya tuh? Ya. Tidak bisa menghakimi bahwa dia bukan seorang nabi. Sudah emang utusan Allah. Sudah diimani sama umat Islam. Semua mengimani Muhammad itu utusan Allah, Nabi Allah. Apalagi yang mesti disangkal. Kalau saya sangkal, kalau saya salah, saya yang kena punishment. Kalau Masya Allah. Benar ya? Iya. Iya. Seperti itulah. Ini satu langkah di depan Frankie ya malam ya Bang Andi ya. Iya betul. Personal from my heart ya. Personal from my heart, I believe mengikuti iman Muslim ya seperti itu ya harus seperti itu. Saya tidak boleh menyangkal itu, nggak bisa itu. Dan menghakimi nggak bisa. Oh Nabi Muhammad bukan, waduh nggak berani. Kalau saya salah dia yang benar gimana? Wah cilaka saya. Oke. Bang Kenjo mudah-mudahan. Like that bro Jia. For personal heart I believe ya. That's it only. I think Kenzo, you need some time to. Sorry, saya baca cerita dalam bahasa English. I think you need some time to relax your mind and to think that what is logically right and what is logically wrong. Yeah, I think you need to differentiate and bifurcate between these two things. Jazakallah khair wa ahsanul jazaa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, I see. Ya, thank you bro Kenzo. Semakin kita Terima sering kasih. diskusi, sama-sama Bang, sama-sama. ya Bang. semakin kita bisa mendapatkan suatu persamaan pendapat, persamaan dalam menuju suatu kebenaran itu gitu loh. Karena kebenaran sebenarnya itu Pak Kenzo itu Dinamis. sepintar-pintarnya Semua orang ya. Begini semua Pak orang bisa Kenzo, berubah. sepintar-pintarnya manusia ingin menutupi kebenaran, kebenaran itu selalu Nggak bisa. nongol di permukaan. Agree. kan? Setuju. Ya, Nggak bisa hiding. ya. Ya. Jadi kebenaran itu nggak bisa ditutup dengan siapa. Sepintar-pintarnya Nggak orang bisa, nggak membuat suatu Nggak bisa. gitu. Pasti nggak bisa. Kebenaran akan terungkap. Ya kan, akan terungkap, ya udah. Ya. Yang itulah yang menjadi. Setuju nggak? Ini Pak, Ini. saya kasih lagi kisah di Bible. Setuju nggak bahwa kami umat Islam itu sangat tidak masuk akal dan sangat membenci kepada Yudaisme yang ingin selalu mencelakakan Yesua Mesias. Kami sangat tidak setuju kalau di dalam kisah Bible itu Yesua Mesias ini diperlakukan dengan tidak senonoh. Sebagaimana Saulus bagaimana menghambat pengajarannya, bagaimana orang-orang meludahi dia, bagaimana orang-orang mencibir dia, bagaimana orang-orang menghina dia, bagaimana orang ingin mencelakakan dia. Kami itu sebagai umat Islam tiap hari selalu ingin mengembalikan, tolonglah, hentikanlah hal-hal yang demikian ini, karena Yesua Mesias itu adalah seorang utusan yang disayangi oleh Allah, oleh Sang Pencipta begitu. Mari kita satukan dulu pendapat kita ke sana gitu loh. Setuju. Karena itu Iya. kan baik, ini kan baik. Ini kan baik. Dia kan nggak nerima seorang yang mulia sampai seperti itu Iya. digitukannya. Apalagi sampai dia dilucuti pakaiannya, digantung di tiang salib, ditonton orang banyak, dieksekusi oleh tentara Romawi, sampai lambungnya anauzubillah min zalik. Tidak masuk akal banget bagi orang yang berakal sehat. Oke. Itu loh bro, itu Ya saya paham. Itu saya paham itu. Kesananya saya sangat paham sekali. Bagus, ya. Saya kalau ada di zaman itu, terus terang nih bro ya, kalau saya ada di zaman itu, Maju. Yesua Mesias Maju. belum datang Nabi Muhammad SAW. Saya kaumnya Nabi Isa alaihissalam, saya akan habisin semua itu, nyawa taruhannya. Kenapa? Murid-murid pada melarikan diri. Artinya ada wrong, ada salah di tulisan itu. Mestinya pada murid membela dong gurunya, masa pada kabur? Ada salah di sini. Takut kali bang, tentaranya banyak bang. Nggak Saya bisa biar melawan, takut bagaimanapun, kalau Nabi Rela mati. saya rela mati. Kalau saya masih hidup sejaman Martir ya, dengan jadi saya martir. masih hidup sejaman Iya, jadi dengan martir. Nabi Isa alaihissalam, lebih baik saya yang mati disalib daripada Nabi saya. Yang saya mau tambah juga Brother Hendy. Kenzo dalam bahasa English ya sedikit. Also think about this Akida, the faith that Jesus died for your sin. See, we all believe that Muslim and Christians both believe that God is an entity that do justice here. He is not injustice with anyone. How can God kill someone that he claims to be his only son for the sins of other people that he never did? You getting my point, Kenzo? Sedikit Bro Ji ya. Okay, listen to me. Not very well ya. Okay, listen to me. Okay. Bagaimana Okay. bagaimana Tuhan adil yang Tuhan sendiri sacrifice anak Jesus pengorbanan. untuk dosa yang Jesus tidak pernah untuk orang pernah, lain dosa ya. So that is very logical point that you need to understand that if God done to sacrifice his son, I speak slowly in Bahasa English. If God sacrifice his only son for the sin of other people untuk dosa orang lain, itu bagaimana itu kontradiksi dengan definisi adil untuk Tuhan ya. Oke. Just think about it. Jazakallah khair. Gimana sama Mr. Kenzo? I see Bro Ji. Ya.
ini mesti pemahaman yang dalam sekali ini. Iya. Ya kan, secara logika Gimana bagaimana Tuhan? gitu mengorbankan putranya. Gini aja, Pak Kenso, kalau sekiranya tadi saya sudah ambil analogi, saya ada di sana, saya lebih baik mati daripada nabi saya, gitu ya. Kalau Pak Kenso ada di sana itu ikut melarikan diri sama murid atau tampil di depan membela Rasul, membela Yesus Mesias. Gimana? Menurut Bang Kenzo gimana? Saya kalau boleh ditarik waktu, Pak Kenso turun. Oh, dia turun. Oh udah. Dia turun ya? Turun dia. Logikanya sih Bang Handi. Mungkin disconnect. Bang Handi logikanya sih harusnya bela Bang Handi. Mestinya. Masa kalah sama Karena gua? kan sesuai dengan ini Bang Handi, sesuai dengan Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara, ibunya, atau anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi kalau memang berjuang demi Yesus itu bisa dapat 100 kali lipat ya logikanya. Kalau emang benar itu disalib ya harusnya belain sih. Kalau berdasarkan ayat. Yang jelas kan? di sini ada Matius 19, kalau menurut saya di sini ada semacam tidak sinkron. Kenapa mesti murid melarikan diri? Masa dia nggak membela gurunya kan gitu? Iya. Itu intinya di sana. Betul. Apalagi. Nah kalau ini sudah dimasukkan sebagai akal sehat begitu. Tapi kalau dimasukkan secara iman ya memang harus seperti itu jawaban seperti teman-teman bahwa ya Mati memang lampu. Kenzo kasih message mati lampu. ya memang menurut teman-teman jawaban Kristen itu kenapa murid melarikan diri, kenapa memang sudah dinubuatkan para nabi memang harus mati menembus dosa ya. Ini antara iman dengan logik. Dia nggak bisa juga kita paksa mereka gitu ya. Nggak bisa. Artinya apa ya? Mari kita berpikir sehat aja, akal kita pakai. Kalau sekiranya tidak masuk akal, tidak logik, ya buat apa diimani kan gitu. Iya. Ya itu intinya sih dari saya ya. Karena Kenzo-nya udah nggak ada, saya izinkan dulu live-nya di YouTube akan saya tutup. Dilanjut. Terima kasih. Oke. Jadi kan Jazakallah khair Brother Hendy. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Iya, sesuai dengan yang Bang Handi tadi sampaikan ya, kalau Bang Handi jadi murid katanya kan akan membela ya. Nah, ini kan sesuai juga dengan Matius 19 ayat 29, teman-teman bisa baca di situ. Dan setiap orang yang oleh karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya. Ini ada kata istri juga, cuman sepertinya dihilangkan. Istrinya, anak-anak atau ladangnya, maka akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi kalau istilahnya kalau membela Yesus itu bisa dapat balasan 100 kali lipat gitu. Nah, dengan adanya informasi ini dari Yesus, jika memang murid-muridnya itu taat, harusnya sih membela ya, bukan kabur gitu. Itu maksudnya loh. Itu aja sih maksudnya. Oke, gak apa-apa. Let Kenzo take his time. No problem. It's okay. Yep. It is good for him. Just let him do research. Yeah, tahqiq. Yep. That's him thinking about our statement, our advice for him. Iya. Abu Hadid masih bangun atau tidur? Sepertinya tidur. Ini kita mungkin pamit juga Mr. Muhammad Jia, karena Bang Handi juga akan off. YouTube-nya sedang dimatikan. Iya bro, iya. Oke, terima kasih teman-teman.